Pak, perkenalan, nama saya Ansel Kurniawan dari Universitas Diponegoro atau UDINUS. Saya di prodi IT atau Teknik Informatika. Nama saya Ansel Kurniawan dan teman saya Otto Kristanto ingin menanyakan data perusahaan. Yang pertama, nama perusahaan Bapak namanya apa? Kalau nama perusahaan Anjasa Itu PT CV apa? itu CV. Cuman di situ kita membawai masalah kafe. Kafe mungkin ada beberapa usaha lain, cuman yang lebih utama kita kafe aja ya untuk masalah kafe. Jadi kita biar lebih spesifik. Gitu. Berarti produk utama untuk membuat kafe itu apa aja? Kalau produk utama ya paling kita makanan kan yang kita jual apa yang di kafe. Secara desain atau interior itu gimana? Oh, kalau desain interior ya Lebih kita ke lebih cenderung makanan atau lebih ke desain interior apa gimana? kalau kita ke makanan, cuman kalau desain kita ngarah ke industrial. Jadi bentuk industrial cafe lah. Kalau zaman sekarang itu kan lagi tren sekarang ya. Jadi kita lebih cenderung beberapa kafe pasti di industrial itu. Ada lagi apa? Terus itu kafe itu didirikan pada tahun berapa? Saya mendirikan untuk yang Cafe Jolton itu tahun 2017. Mulai karir usaha dari tahun berapa? Kalau saya karir usaha dari tahun 2008-an. Untuk sumber pembuatan awal kafe itu dari sumber pribadi atau bank atau gimana? Itu dari sumber pribadi. Konsumen utamanya? Konsumen utama kita sebenarnya di kalangan mahasiswa ya. Jadi mahasiswa dari mungkin PGRI, dari Dinus, ya macam-macam lah yang dari Semarang itu. Mungkin sedikit ya warga sekitar lah pastinya. Untuk total pegawai di kafe itu berapa orang? Kalau total pegawai yang di kafe itu sekitar 15 orang. 15. Untuk jumlah manajernya? Untuk manajernya kan ada 2 shift, berarti satu shift ada 2 orang. Untuk jumlah supervisornya? Supervisor 1 orang. 1 orang. Terus jumlah pegawai permanen? Jumlah pegawai permanen berarti semua kita sistemnya permanen ya. Jadi kita nggak ada yang kontrak karena kita kafe kan permanen semua gitu kan. Cuman ya namanya orang kafe kan kadang keluar masuk pastinya kan, nggak selalu di kafe terus kan gitu. Oh ya. Untuk penggajiannya itu lewat bank atau lewat gaji secara cash atau gimana? Kita sementara pakai cash. Cash. Jadi kita cash, dihitung lah cash berapa gitu. Lanjut ke langsung ke resume aja. Iya mas, mana? Ini yang untuk pertanyaan pertama, apa yang ingin Anda capai yang Untuk kafe? Ya. Apa untuk saya pribadi? Ya boleh pribadi, boleh kafe. Untuk pribadi itu makanya yang saya capai yang apa gitu, capai untuk kafenya seperti apa gimana gitu, tujuannya apa, untuk sukses apa gimana? Ya untuk sukses, yang paling sukses itu. Oh, sukses ya kita semua mencoba sih mas ya, namanya usaha kita mencoba di kafe di mana kan gitu. Kalau masalah sukses itu menurut saya gimana rasa kita sebenarnya, ketenangan kita. Saya bisa menyebutkan sukses itu kalau saya sudah tenang. Ibaratnya kalau tingkat, semua ada tingkatnya. Dari bawah pasti ada kebutuhan, menengah pun ada kebutuhan, dari tingkat atas pun orang yang mungkin miliarder pasti ada masalah lah, kebutuhan apa gitu kan, masalah. Jadi menurut saya namanya sukses itu ketenangan jiwa. Kalau kita sudah tidak berpikir yang pasti sudah tenang kan gitu. Yang penting nyaman lah, hidup itu nyaman. Ibaratnya masalahnya ya masalah orang yang namanya kebutuhan ya mas, semakin kita besar juga kebutuhannya besar, dan seterusnya. Jadi yang penting cukup nyaman, itu aja menurut saya. Sukses itu nyaman lah. Untuk sukses itu nyaman untuk diri kita. Walaupun kita kecil, pendapatan kita cuma 102 juta UMR
Kalau kita sudah merasa nyaman, menurut saya itu sukses. Itu daripada kamu mungkin hidup punya rumah besar, punya perusahaan, tapi kamu dililit utang kan juga gak nyaman. Itu apa nggak namanya, nggak sukses juga kan. Jadi menurut saya orang itu ada tingkatannya sendiri-sendiri. Jadi jangan khawatir nanti untuk adik-adik juga nanti kedepannya. Yang penting kalian kenyamanan itu yang kalian dapatkan. Sekalipun kalian pendapatannya sedikit, kalau menurut kamu nyaman, enak, ya udah jalan. Daripada kalian punya mobil, punya rumah besar tapi utangnya juga banyak, juga hidup kalian nggak tenang, nggak bisa tidur lah istilahnya kan gitu mas. Masih banyak pikiran A, B, C gitu. Itu menurut saya sih, menurut yang namanya sukses itu ya sudah tenang hidup kita. Itu syukur-syukur bisa ibadah ya mas ya, kan gitu. Efek yang dibutuhkan untuk meraih kesuksesan itu apa aja? Kerja keras mas, pasti kerja keras, kejujuran, ya kan, terus berani melangkah. Jadi jangan cuma kalian itu cuma berpikir mencoba. Kadang orang kan banyak mas yang berpikiran cuma berpikir kepengen ini, kepengen itu, kepengen ini, tapi tidak dilakukan, percuma. Jadi apapun itu lakukanlah. Jangan kamu terpancang untuk modal ini, modal itu, enggak. Modal itu sebetulnya setelah kalian berjalan baru modal, bicara modal. Kalau kalian baru mulai itu jangan bicara modal, sedikit lah. Yang penting namanya orang usaha itu dari uang kalian yang kalian punya 100.000, gimana caranya biar jadi 200.000, 200.000 biar bagaimanapun menjadi 300.000. Itu yang namanya itu. Untuk pertanyaan Raffinya ini, bagaimana kondisi saat ini? Kondisi saat ini ya memang untuk usaha agak menurun ya mas, karena memang ini kan semua global. Dengan adanya pandemi ini itu kan, itu sebenarnya masalah global. Jadi saling beruntutan, keterkaitan lah istilahnya. Yang kalau kita perusahaan kita ada salah satu usaha juga di bidang bajaringan. Itu dengan keadaan saat ini karena kita kan impor dari Vietnam, dengan keadaan di sana pandemik juga akhirnya agak susah. Apalagi ini bulan-bulan hujan ya mas ya. Jadi semua bahan pasti naik gitu. Untuk pemasaran pun sama. Nanti keterkaitan pun dari saya yang biasa orang usaha di bidang konstruksi yang biasanya pendapat hasilan ya kan, biasa makan enak di kafe ya, akhirnya berhubung pandemi ini akhirnya orang usaha itu agak global, akhirnya kafe juga ikut sepi. Sama juga pedagang pasar pun pasti karena kafe sepi akhirnya dia sepi juga, petani juga sama gitu. Dan makanya yang terjadi dengan keadaan sekarang itu berarti apa aja? Yang Kalau kejadian sekarang ya untuk ekonomi apa, yang apa ini? ya, untuk pribadi boleh Untuk saya sendiri ya. ya agak menurun sih mas, tapi ya semua itu kan itu yang tadi bicarakan, yang penting pikiran kita tenang lah, nggak terlalu ya, yang penting kita syukuri lah. Memang keadaan seperti ini kan kita syukuri aja, adanya sedikit ya kita juga pengeluarannya di sedikit-sedikit kan ya mas, yang gitu. Untuk yang harus dilakuin itu apa aja yang untuk dengan keadaan sekarang? Kalau yang saya lakukan sementara ini, yang penting karyawan masih bisa kerja mas, gitu aja. Jadi kita sama-sama jalan, itu yang paling utama bagi saya. Itu prinsip di saat seperti ini, jangan sampai kita merumahkan karyawan, gitu aja. Ya lagi mas, Yang dapat dipelajari dari keadaan sekarang ini, keadaan pelajaran dari sekarang kita bisa mencoba bisnis baru mas. contohnya itu apa? Jadi menurut saya, ini menurut saya, pendapat saya sih, kalau di saat pandemi ini kita mencoba usaha yang baru dan menghasilkan, mungkin nanti di saat kita sudah keadaan normal mungkin akan lebih naik gitu. Itu aja menurut saya. Untuk opsi apa yang akan Anda lakukan mengenai hal tersebut?
maksudnya kan ya kita mencoba itu mas, mencoba kira-kira apa usaha ini yang perlu kita pikirkan. Jadi SDM kita itu mulai naik di sini, berpikir apa di saat ini itu yang dilakukan semua pengusaha, dan mereka lebih berpikir safety uang kira-kira apa. Jadi nggak melangkah seperti, karena yang menurut saya kalau di saat pandemi ini kita nggak bisa memprediksi masalah pemasukan mas. Jadi kalau dulu kita di saat normal bisa mentargetkan 1 bulan kita dapat sekian, kalau sekarang di saat pandemi ini susahnya kita nggak bisa mentarget, karena kan selalu berubah-ubah. Apalagi peraturan pemerintah kadang berubah A, B, C kan gitu. Yang kayak kafe pun contoh, yang biasanya kita tutup jam 11, kadang pemerintah tutup jam 8 dan lain-lain. Itu kan kita nggak bisa memprediksi kapan besok seperti apa gitu. Jadi memang agak susahnya di situ. Apa langkah pertama Anda yang menyelesaikan masalah ini? Menyelesaikan masalah ini ya itu mas, tadi selalu memotivasi diri sendiri. Motivasi berarti. Iya, kira-kira apa gitu aja, kita berpikirnya itu aja, kira-kira apa biar kita tetap jalan di saat seperti ini kan gitu. Apakah ada yang menghalangi untuk itu? Kalau menghalangi nggak ada mas, kita sama-sama jalan, nggak ada yang mau menghalangi, kita tetap jalan aja. Pak, perlu dukungan nggak Pak kalau untuk yang itu? Dukungan apa mas? Biaya? Ya apa aja, mungkin support apa gitu. Untuk saya gitu. Ya. Untuk saya dukungannya ya dibantu aja pemasaran dari para mahasiswa, suruh ajak makan aja di kafe kita kan gitu mas. Jadi kalau ada acara silahkan pada nongkrong di kafe, mengerjakan tugas di kafe kan komplit juga, ada wifi-nya, ada apanya kan gitu, bisa mengerjakan di kafe. Untuk pertanyaan off topik ini, apa yang harus dilakukan untuk mengubah situasi? Mengubah situasi? Iya. Kalau mengubah itu dari apa dulu nih? Mengubah situasi dari segi apa? Ya, bisa jadi dari buruk ke baik gitu. Dari buruk ke baik. Kalau masalah pandemi ini apa di ekonomi sendiri? Ya boleh dari pandemi. Dari pandemik untuk merubah dari buruk ke baik. Ya merubahnya yang penting kita sehat mas. Yang penting jaga kesehatan. Iya, kita sehat aja udah. Jaga imun gitu kan. Apakah ada alternatifnya untuk itu mencapai hal tersebut yang tadi jaga kesehatan? Untuk kesehatan itu Cara alternatifnya gitu. olahraga mas. Olahraga. Olahraga tetap happy, jangan terlalu banyak pikiran. Yang penting jaga mood ya. Jaga mood. Nah, apakah ada keuntungan dari beberapa pilihan yang di atas? Yang pertanyaan tadi. kok Yang keuntungan apa keuntungan dari beberapa pilihan di atas? Maksudnya lebih ke kita kan ada persoalan ekonomi yang down itu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, untuk menutupi hal tersebut itu caranya gimana? Apakah ada cara untuk kita membangun usaha yang lain terus membackup dari segi penggajian atau gimana? ya biasanya seperti itu. Jadi di saat seperti ini kita mencoba untuk usaha yang lain itu ya gunanya untuk membackup lah. Kayak contohnya kita punya kafe ya. Kita punya kafe itu mencoba kita bikin kursi, meja untuk kafe. Jadi kafe itu selain dengan tema industrial, itu kafe saya bikin kursi, meja yang berbeda. Dan itu buatan kita produksi sendiri. Jadi itu kafe itu plus jadi mebel. Jadi bisa kita jual nanti kalau ada pelanggan, misalnya kita iklan atau kita promosikan ke orang-orang yang makan nanti suka lihat, oh kursinya bagus, itu bisa kita jual. Nah itu cara mengatasinya agar kita juga ada tambahan tersendiri dari di saat seperti ini gitu kan. Jadi misalnya kursi kafe kita itu berbeda-beda, kita buat sendiri dari produk kita sendiri dan kita jual. Jadi kalau ada pesan, oh mas saya pesen kursi yang seperti ini, kita buatkan, pesan buat. Jadi itu bukan cuma kafe, tapi kafe plus
showroom mebel kan gitu. Itu aja sih untuk melangkah biar lebih pendapatan lebih banyak ya. Sudah sih. Udah untuk pertanyaannya itu aja. Ya, Untuk selanjutnya bisa dibicarakan lanjutin. ya. Oke, makasih ya Pak. Ya. Sebelumnya maaf merepotkan kesini karena emang guys. Oke. Mungkin sekian dari saya dan teman saya untuk membuat sketsa menanyakan. Mungkin mohon maaf sebelumnya itu Ya, merepotkan mohon. itu ya Pak. Ya. Makasih ya Pak. Ya.